Halo, selamat pagi, jemaat. Kita sudah bertemu lagi di dalam ibadah Jumat Agung. Kita bersyukur sekali karena Kristus sudah mati buat diri kita. Dan kita hari ini mau belajar kembali sambil kita merenungkan bersama grup kita, mengapa Kristus ingin sekali mati, dan bagaimana kita ingin bisa menjadi partner dalam penderitaannya. Kalau kita bisa lihat dalam gambar ini, mana yang paling berkemenangan dalam perjalanan hidup kita? Ya, ada masa-masa di mana kita merasa berkemenangan waktu kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Ada juga orang yang merasa kalau kita bisa merayakan ulang tahun kita, kalau kita bisa lulus, ada gambar di mana kita bisa bersama dengan teman-teman kita. Ada juga gambar yang menunjukkan bahwa kita ingin sekali berlibur. Wah, betul-betul kemenangan sekali. Ada yang mungkin waktu kita punya anak, waktu kita bisa mencapai uang atau mencapai pencapaian kita. Itu kabar kemenangan. Atau pas waktu kita menikah, ya, mendapatkan impian hati kita. Itu adalah perjalanan hidup manusia. Ya, semuanya kemenangan-kemenangan itu kita bisa punya dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat perjalanan hidup Yesus, mana sih yang paling berkemenangan dalam perjalanan Yesus? Ya, ada masa-masa di mana Yesus membasuh kaki, ya, menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh. Ya, ada gambar di mana dia membagi-bagikan makan kepada 5.000 orang. Begitu juga dia bisa berkumpul mengajar murid-muridnya. Ada masa di mana dia buat mujizat yang luar biasa, mengubah air jadi anggur. Ataupun masa di mana ada seorang wanita yang berdosa menyeka kaki Yesus. Atau justru kematiannya di kayu salib. Ya, buat Yesus, yang paling berkemenangan adalah kematian dia di kayu salib. Manusia mungkin melihat kematian itu sebagai satu hal kabar buruk. Semua orang bisa sedih sewaktu ada yang meninggal, sewaktu ada yang menderita. Tapi buat Yesus, penderitaan, kematian, itu adalah satu bentuk kemenangan. Mari kita bisa lihat di dalam perenungan ini, seberapa besar pengaruh kematian Kristus dalam keseharian, dalam perjalanan hidup kamu. Seberapa sih sering kita benar-benar merenungkan kematian Yesus? Ya, di saat-saat sukacita, kita bisa nggak merenungkan kematian Kristus? Waktu kita mendapatkan pergumulan, kita bisa nggak merenungkan kematian Kristus? Atau justru pada saat Jumat Agung aja, pada saat komuni aja? Dari keempat penulis Injil, yang paling banyak menyinggung kematian Kristus siapa? Apakah Matius? Apakah Markus, Lukas, atau Yohanes? Ya, kita bersyukur John Lewis sudah meneliti itu, dan justru buku Markus lah yang paling banyak mengekspos tentang kematian Yesus, mengekspos tentang salib Yesus. Ada sekitar 62,5%, lebih banyak dibandingkan 3 penulis Injil yang lain. Ya, ada di mana saja itu, ada di Markus 2 ayat 20, lalu Markus 3 ayat 6, sampai Markus pasal 16, 15, 16 juga termasuk. Ya, ini hanya tidak ada di Markus 1, lalu di Markus pasal 4, 5, 6, dan 7. Dan itu menggambarkan bahwa si penulis, 62,5%, ini yang paling memotivasi dia untuk menulis Injil Markus. Ya, kita tahu yang menulis Injil Markus adalah Markus itu sendiri, tetapi sebenarnya idenya, ya, itu dari Petrus. Ya, apa yang mau Petrus sampaikan di sini? Kita lihat di Markus 2 ayat 20, dikatakan, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kita tahu mempelai adalah sebuah istilah di dalam perjamuan pernikahan yang bahagia. Yesus datang, ya, waktu bersama-sama dengan muridnya, bersama-sama dengan orang di dunia, dia memperkenalkan dirinya sebagai mempelai. Ya. Dan saat itu, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi mengkomentari tentang kenapa Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa saat itu. Dan saat itu, orang Farisi benar-benar pegang law, pegang hukum. Ya, kalau nggak sesuai peraturan, bahkan muridnya Pembaptis aja puasa. Orang Farisi puasa. Kok Yesus dan murid-muridnya nggak berpuasa? Itu jadi sebuah pertentangan. Ya, dan dari situlah Yesus berkata bahwa nanti ada waktunya mempelai itu, yaitu Yesus sendiri, akan diambil dari mereka.
akan dibunuh. Ya, dan saat itulah akan berpuasa. Kenapa? Kalau dalam sebuah perjamuan pernikahan, dalam culture orang Yahudi, pernikahan itu adalah sebuah joy, sebuah kebahagiaan. Adapun peraturan-peraturan dalam pernikahan itu udah tidak jadi satu urusan yang penting lagi. Yang paling penting adalah semua tamu ikut bersukacita dengan mempelainya. Dan pada saat itulah peraturan itu tidak penting lagi di dalam pernikahan. Tetapi di sini Yesus mau gambarkan bahwa apa? Kematian dia ini itu justru karena adanya pertentangan dari apa yang Yesus lakukan terhadap peraturan-peraturan. Jadi kita bisa lihat justru Yesus yang diambil itu, sewaktu ada pertentangan itu, justru Yesuslah yang akan menjadi mempelai kita pada akhirnya nanti. Ya, kapan itu? Yesus sudah mati, Yesus bangkit naik surga, dan saat kita juga dipanggil Tuhan, kita akan menjadi mempelainya dia. Kalau kita benar-benar meyakini dan memperingati Kristus yang mati. Dan kita saat kita hidup, kita longing, kita berpuasa, kita menjaga diri kita. One day, saya akan bertemu dengan mempelai saya. Itulah berpuasa. Menanti-nantikan. Menjaga kekudusan, supaya nanti akhirnya bisa bersatu dengan mempelai kita. Ada pertentangan, tetapi justru di situ kita mengerti akan ada timing berbahagia karena kita akan bersatu dengan mempelai. Markus 3:6, kenapa orang-orang Farisi bersekongkol membunuh dia? Pada saat itu konteksnya menyatakan bahwa orang-orang dan Yesus juga menolong orang yang tangannya mati sebelah. Dan itu dilakukan pada hari Sabat. Sekali lagi, pertentangan karena peraturan. Ya. Kapan sih kita biasanya bertentangan karena peraturan-peraturan? Ya. Pasti kita nggak suka. Tapi remember, kita akan punya joy sama Kristus. Itu yang seharusnya menguasai pikiran kita. Joy itu dapat dari mana? Karena Yesus sendiri sudah mati dan dia akan menjadi mempelai buat kita. Bayangkan, pasal kedua buku Markus, Petrus langsung beride untuk menuliskan ini. Kenapa? Karena kematiannya Kristus itu adalah hal yang luar biasa untuk pernikahan di masa mendatang. Kita lihat lagi di sini, Markus 8, ayat 34-35. Kesiapan menuju kematian. Kita baca di sini, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kita udah sering dengar ayat ini. Tapi apakah kita tahu bahwa ayat ini dibicarakan oleh Kristus saat setelah dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ya, dan Petrus berkata bahwa engkaulah Mesias. Sejak pengakuan Petrus itu, dari pasal 9 sampai pasal 16, itu Yesus memproklamirkan dirinya bahwa apa? Anak manusia siap untuk diserahkan, anak manusia siap untuk mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Sejak saat itulah, dari Markus 8 ini, Yesus mulai menuju ke Yerusalem. Itu adalah 6 bulan terakhir dia sebelum dia meninggal. 2,5 tahun sebelumnya, dia hanya ada berada di Galilea. Tapi 6 bulan terakhir, dia mulai menuju ke Yerusalem. Dia tahu dia akan bersiap menuju kematian. Setelah salah seorang muridnya mengakui bahwa saya adalah Mesias. Artinya apa? Pengakuan seorang murid artinya adalah kesiapan memikul salib. Pengakuan seorang murid membuat Yesus, oke, saya sudah siap mati. Kenapa? Karena murid saya sudah menyatakan bahwa saya adalah Mesias, saya adalah Allah. Bagi kita, mungkin gampang untuk seorang murid mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan saya dalam doa, dalam nyanyian, apapun segalanya. Tapi, apakah kita siap nggak memikul salib? Karena kalau Yesus 6 bulan terakhir setelah pengakuan Petrus, dia langsung mempersiapkan diri menuju kematian. Kalau kita, apakah kita mempersiapkan diri kita untuk memikul salib setiap hari nggak? Mempersiapkan diri kita untuk menyangkal setiap hari nggak? Kalau ada pertentangan, kita bisa menyangkal nggak keinginan kita, hawa nafsu kita?
Kalau kita ada kemalasan, kedagingan, kita berani nggak menyangkal. Karena siapa? Karena Yesus sudah kita akui sebagai Tuhan kita. Persiapan menuju kematian. Markus pasal 9 ayat 12-13. Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Lalu Markus pasal 9:31 di bawahnya, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Yesus tahu dirinya akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Apa artinya? Bayangkan Tuhan kita yang setara dengan Allah, dia tinggalkan setaraannya itu, dia jadi manusia setara dengan kita, dan sejak saat itu dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan manusia. Artinya apa? Setiap hari dia akan menemui manusia tidak akan bersikap adil sama dia. Murid-muridnya pun bisa bersikap tidak mengasihi dia. Kenapa? Karena manusia. Bisa semena-mena. Bisa ngerti kebenaran, tapi nggak bisa melakukannya dengan sempurna. Diserahkan ke tangan manusia artinya apa? Yesus sudah siap. Kalaupun ada yang mengecewakan dia, dia sudah siap. Saya mau bertanya dengan kita, murid-murid Yesus di sini, apakah kita siap? Waktu kita dikecewakan dengan sahabat, murid, ataupun pemimpin kita. Kenapa? Karena kalau Yesus sudah siap, karena dia memikirkan, dia akan mati dan dia mau mati untuk mengasihi kita. But, 3 days, 3 hari akan bangkit. Ya. Bagaimana kesiapan kita? Kita siap nggak diserahkan? Ya, jangan sampai kita dengan kematian Kristus, kita nggak mengerti bahwa setiap hari kita bisa diserahkan ke dalam tangan manusia. Setiap hari kita bisa diserahkan ke dalam penderitaan. Saya masih ingat kata-kata Paulus di 2 Korintus 4, dia berkata bahwa apa? Setiap hari dia dibawa ke dalam maut. Kenapa? Karena di dalam maut itulah dia bisa merenungkan Kristus dan dia bawa kematian Kristus itu untuk dia benar-benar bisa menghadapi segala sesuatunya dengan pikiran Kristus. Mari kita diskusikan ya di dalam 10 menit ya, di dalam grup kita melalui Zoom. Seberapa banyak kamu mengalami pertentangan dan pergumulan menyangkal diri dalam hal apa saja? Apakah setiap mengalami pertentangan dan pergumulan kamu mengingat kematian Kristus? Kalau ya, bagaimana pengaruhnya? Kalau tidak, mengapa? Apakah kamu diserahkan dalam penderitaan? Apakah kamu tahu bagaimana kamu akan bangkit karena Yesus bangkit? Mari kita diskusikan di sesi pertama ini tentang bersatu dengan kematiannya. Amin. Sampai ketemu di sesi kedua.